guys, hari ini aku mau naik Gunung Buduk Asu. Nah, untuk Buduk Asu ini dia masuk ke kawasan BBIB. Jadi dari pintu gerbang BBIB itu aku bayar 10.000 dan jarak dari gerbang sampai ke area parkirnya itu 2 km kurang lebihnya. Untuk pemandangan di sini tuh kanan kirinya ladang dan depannya langsung Gunung Arjuna. Gimana keseruannya? Yuk temenin aku explore. Nah, tadi tuh kita muncul dari sini. Nah, dari pas kita bayar 10.000 itu 2 kilo sampai ketemu bangunan ini. Nah, karena kita ini hari biasa, aku ini hari biasa, jadi gak parkir di sini, jadi turun ke sini sampai ketemu warung ini. Di sini parkir bayar 10.000. Ada ojek 50. Ada yang 35. Nah, di sini tuh parkirnya kalau siang 10.000, kalau malam 20.000. Nah, kurang lebih pemandangannya kayak gini. Alhamdulillah cerah. Semoga cerah sampai turun. Nah, ini dari parkiran jalannya ke sini. Tinggal lurus aja, katanya tinggal naik. Jadi ini warungnya. Kan ini kita naruh motor di sini, kita jalan ke sini. Jalannya turun dulu, habis itu kita ke kanan ngeliatin jembatan ini, terus kita nanti ke atas. Bismillah. Kayam lu. Untuk ini bawahnya tuh nggak ada apa-apanya. Mungkin daripada muter jadi dibikin ini ya. Seru sekali. Sembilan 16 baru mulai naik. Ini udah masuk ke hutan pinus. Nah, sebelum masuk ke hutan pinus ini kita udah dikasih tanjakan yang lumayan. Tapi tanjakannya tuh udah kayak gini, udah dicor gitu. Nah, setelah kita jalan di sini tuh ada persimpangan. Nah, ini kita ngambilnya ke sini yang lurus. Ya. Jadi kita ngambilnya yang ke sini. Karena aku di sini belum melihat ada kayak tanda. Cuman ini doang, baru lihat ini. Mungkin di depan ada. Mungkin masih awal ya. Oh, di depan ada spanduk. Tapi spanduknya tentang kayak pemberitahuan gitu sih. Ini oh, gak kelihatan. Buduk Asu.
base camp mungkin ya, mengarah ke base camp. Nah ternyata ini tuh kosong, nggak ada apa-apa. Mungkin ini batas ojek. Oh ya, ini entah bis kebakaran atau gimana. Cuman ini di sini udah ada tandanya. Jalannya batu-batu. Dari sini kan ketemu perempuan ini. Nah kita pilih yang ke sini. Dan di sini tuh ada tandanya buruk asuh. Jadi kita pilih yang ke kanan. Kalau ke sana tuh kayak ke kebun punya warga ya. Ini ke sini. Nah untuk si treknya sendiri itu di sini bebatuan sama dicampur pasir gitu. Jadi kalau ada orang yang lewat tuh berdebu. Nah, di sini lumayan juga peminatnya di hari biasa. Tadi udah ketemu 6 orang, sekarang ketemu lagi. Oh ya, kayaknya di sini tuh dia nggak ada pos-posan. Jadi langsung ke puncak. Nah untuk jalannya sendiri tuh dari awal sampai sekarang tuh masih sama, batu-batu, cuman udah nggak ada pasirnya, jadi full batu-batu gini. Nah ini tuh bisa dikategorikan cocok untuk pemula karena emang sih trek ini nanjak tapi nggak nanjak banget, dan si ini tuh masih batu-batu yang aman. Nah ini kita lurus terus. Kalau ini bukan ya jalurnya, ini kita lurus terus. Ini tuh kayaknya apakah itu mungkin puncaknya? Mana kita lihat sih ada bangunan di sana. Di maps itu, di Google Maps itu udah mau sampai, entah ini puncaknya atau bukan, tapi soalnya di sini tuh ada bangunan, pemandangannya wow. Welcome to ini tuh berarti hutan pintu rimba, belum masuk ke bagian
pendakiannya. Masih menuju pintu rimbanya. Ini tuh ada 2 jalur. Ke sini lebih dekat 800, kalau ke sana 2 kilo. Jadi kita memilih yang 800. Tapi katanya 800 tuh dia nanjak. Kita lihat nanjaknya seperti apa. Kalau untuk awal ini sih masih tangga-tangga ya. Sepuluh 02 baru sampai di pintu rimba. Nah, tadi kurang lebih dari tanjakan dari jembatan itu sampai ke pintu rimba ini pos Regis kurang lebih 45 menit sampai. Nah, ini Regis. Di sini tuh ojek, jadi dari naruh motor bisa ke sini di ojek. Nah, di sini tuh ternyata bayar lagi 10.000. Jadi awal masuk 10.000, parkir 10.000, terus Regis 10.000, totalnya 30.000. Nah, ini aku pilih jalur yang naik, yang sampai ke puncak itu lebih cepat, cuman 800 meter tapi nanjak. Sedangkan yang satunya lagi tuh dia landai tapi jalannya jauh 2 kilo. Nah, setelah ngelewatin ini ternyata gak pendek, panjang ternyata ya, sampai ke atas. Ini masa dulu. Untungnya di sini tuh adem, ketutupan sama pohon-pohon, jadi gak panas-panas banget. Lumayan. Nah, ini pemandangannya setelah ngelewatin tanjakan. Ini kata Mas ya tadi, ketemu sama mas-mas, udah gak terlalu terjal, cuman tadi aja yang tanjakannya lumayan. Nah, yang kesininya tuh lebih manusiawi. Kita lihat manusiawinya seperti apa. Nah, ini kita sudah mau nyampe puncak dan katanya lebih manusiawi, mendingan sih daripada yang tadi. Mungkin karena panas kali ya, jadi berasanya tuh capek banget. Dan di sini tuh harus pintar-pintar pilih jalan yang landai, karena emang setinggi itu dari apa sih namanya nih, ini ke sini tuh lumayan. Dari ini ke sini tuh lumayan. Jadi harus pintar-pintar pilih jalan yang landai. Bagus banget. Di sini pemandangannya bagus.
manusiawi cenah euy. Kalian di belakang. Yang katanya manusiawi. Nah, ini yang katanya manusiawi. Coba manusiawi. Ya Allah. Mantap, manusiawi cenah. Gak beda jauh ya sama yang tadi. Ya Allah. Nah ini tuh gini si truknya. Terus pintar-pintar pilih jalur yang datar. Tuh, katanya manusiawi. Tolong banget ini. Manusiawi. Tolong, ini manusiawi. Mantap. Mantap, ini manusiawi. Mantap guys. Mantap banget. Nah ini tuh udah mau sampai depan ini udah tulisan Cak Buduk Asu, tapi lama karena wah tanjakannya nggak tahu ini namanya tanjakan apa. Takutnya dari tadi tuh masuk dulu karena se ekstrim itu pemandangannya, tapi bagus. Nah di sini tuh pasir, truknya tuh pasir, jadi licin. Nah itu tuh udah mau sampai. Ini tuh udah jam 10.50. Nah gak kelihatan. Nah udah 10.50 tuh lagi mau nyampe. Ini aku harusnya tuh kayaknya 45 menit tuh sampai ya. Cuman karena aku kebanyakan ngaso terus tadi bikin video, jadinya hampir 1 jam dari tempat Regis ke sini. Nah, lagi-lagi di sini tuh kita harus pintar-pintar pilih jalan yang datar karena tuh lihat tinggi-tinggi. Harus pintar-pintar. Oh ya jangan lupa kesini tuh bawa sarung tangan sama trekking pole. Nah karena sarung tangan tuh buat ini nih, jadi kita kalau megang ini tuh nggak perih ke si tangannya kan. Kalau narik ataupun turun pasti kan gini kan. Nah jadi biar nggak panas ke tangannya pakai sarung tangan. Berhubung aku nggak bawa sarung tangannya, jadi nikmati rasa perih itu. Your destination will be on the left. Empat. Akhirnya mantap.
Nah, jadi kita pulangnya tuh lewat yang si landai. Tadi katanya kalau dari pintu Rimba buat ke sini tuh 2 kilo katanya, kurang lebih 2 jam. Itu dari pintu Rimba. Kita coba dari sini, dari puncak sampai pintu Rimba jam berapa. Nah, ini tadi mulainya 12.54. Kita lihat selandai apa dan sejauh apa, kita coba. Oke. Nah, ini jalan mau ke puncaknya. Jadi kalau dari sana kita ke sini, arah sini. Nah, ini arah ke puncaknya. Nah, untuk si treknya sendiri tuh dia jalurnya gini ya, tanah, tapi enak. Nah, ada campur bebatuan juga. Untuk ini sih nggak terjal banget, terhitung nggak terjal lah ya, masih manusiawi dibandingkan lewat jalur yang satunya lagi tadi. Pemandangannya bagus. Wih. Nah, yang ini tuh, ini puncak ya. Jadi tadi aku sempat foto-foto di situ. Dari sini tuh ada plakat, ada bendera nih, kelihatan nggak ya? Ini di sini ada bendera. Nah, nggak jauh dari sini, nggak jauh dari puncak tuh ada warung sama ada musola kayaknya sebelah kiri nih. Nah, kalau ini bebatuannya kayak gini ya, treknya. Nah, pemandangannya juga nggak kalah bagus. Musolanya, cuman di sini tuh nggak kelihatan ada sumber air. Oh, kayaknya ini air. Kita coba ke sana. Oh, ada langsung. Drive southeast. Kafe Ilalang. Nah, ojek turun. Oh, dia bisa naik ojek. Bisa naik ojek dia. Sini ada kamar mandi. Keluar ke kiri kayak. Kita ke sini. Karena arahnya ini tuh antara ke sini, kalau nggak ke sini. Coba kita lihat dulu yang ke sini. Berarti setelah ketemu ini dari sana, ketemu ini, nah ini, ini arah ke puncaknya. Nah, setelah jalan beberapa menit, kita ketemu Drive northeast. sama ini ya, tangga. Nah, setelah ini ada petunjuk. Ini aku masih di tangga-tangga. Petunjuk itu ke kiri. Nah,
Nih keluar ke kebun teh. Nah, kalau teman-teman yang dari Landa itu kan kalau keluar kan ke sini. Terus kalau muncul dari Landa itu di sini ketemu pelang ini dibuat keluar dan ketemu pelang ini. Allahu Akbar. Jadi ini ke kanan. Jadi arah ke tangga ini. Nah, ini ada tulisannya Puncak Buduk Asu. Nah, setelah aku muncul dari sini, ketemu sama ini, plakat alas Cile 13.300 mdpl. Nah, berarti kalau dari plakat ini, nih plakat ini, kita ke kanan, nanti ke kanan lagi, itu udah nggak terlalu jauh untuk sampai ke musola warung toilet. Nah, untuk si jalurnya sendiri enak. Di sini tuh tanah, batunya ada tapi nggak terlalu banyak dan sejuk, adem karena ditutupi sama pepohonan. Di sini tuh kebun kopi kanan kirinya. Setelah lewatin plakat alas cilik itu, lewatin ini yang kanan kirinya tuh tanah. Nah, ketemu sama ini spanduk selamat datang para pendaki ke Buduk Asu. Nah, ini tuh di portal gitu ya. Jadi kita bisa ke kolong atau lewat atasnya. Nah, ini ada pos penjaga gitu ya. Bismillah. Ayam tuh. Nah, ini tuh ada tandanya. Oke. Nah, ini tanda kalau ke kiri tuh keluar. Drive north. Berarti kalau teman-teman yang datangnya dari arah sana ketemu sama ini, nah ke kanan, arah ke sini. Nih ada tulisan selamat datang di jalur pendakian Buduk Asu 1422 via Alas Cile. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau untuk di sini tuh dia treknya batu-batu kerikil gitu sama tanah. Nah, kalau yang di depan sini batu-batu, kebanyakan batu-batunya. Kalau biasanya tuh kalau orang Sunda dia sebutnya makadam. Ada suara motor, kemungkinan petani ya yang mau kebun kopi. Enak di sini tuh sepi karena hari biasa, hari Senin sekarang tuh. Drive west. Gitu. Ya, si pohonnya, oh bukan, kirain dia pohon itu dinamain kayak di Tahura Bandung. Biasanya tuh di pohon itu ditempelin mahoni atau pohon apa gitu, ternyata bukan nama pohon. Nah, nah kalau di sini tandanya ini tanda. Jadi sepanjang jalan tuh hampir ada ini.
Jadi di sini tuh jalannya belok-belok, muter. Nah, sama ada ini. Nanti di depan tuh ada yang hijau ini. Di depan sana sama posisinya nempel di pohon. Nah, untuk jalurnya sendiri, dia di sini sama kayak sebelum masuk ke pintu rimbanya itu bebatuan dan tanah. Tuh. Sini adem karena ketutup sama pohon-pohon. Dibandingkan kalau lewat yang satunya lagi tuh, dia emang lebih cepat. Cuman lebih terjal dan panas. Kalau posisinya aku berangkat kayak tadi tuh jam berapa ya, jam 10-an tuh, jam 10 jam 11 itu panas. Nah, ini kan kita ke kiri. Nah, kurang lebih untuk kedepannya nanti arah ke puncaknya juga sama, jalannya belok-belok. Nah, ini ke kiri sini. Ini bukan ya, ini bukan jalurnya. Cuman di situ ada shelter lah ya, bisa disebutnya. Tapi nggak ke situ ya jalurnya ya. Jadi kalau dari sini ketemu persimpangan kayak gini, ambil yang ke sini, ke kanan sini. Nah, patokannya ini ya. Nah, kalau udah keliat ini, pilihnya ke sini. Oke. Nah, kayaknya ini udah nggak terlalu jauh buat sampai di pintu Regis. Nah, depan ini udah pintu Regis atau pintu rimba. Jadi landai enak, memang beneran landai, cocok untuk pemula yang baru naik gunung pertama kali bisa ke sini. Tapi ya itu, cuma si jalannya ini tuh batu-batu gitu. Dan kalau nggak mau capek, naik turun ada ojek ya, tapi harganya itu pasti mahal. Tadi kalau aku lihat di sebelum masuk ke hutan ini tuh ada yang 50, ada yang 35, entah itu sampai mana. Entah cuma sampai sini pintu Regis atau sampai yang tadi ada portal. Atau mungkin bisa juga sampai ke warung dan yang warung yang ada musolahnya itu. Nah, ini tuh nyampe di jam 13.31, kurang lebih 30 menit dari puncak ke sini. Kalau untuk sebaliknya naiknya itu mungkin kalau nyantai banget 1 jam, kalau nggak 1 jam setengah, tergantung sama kecepatan kita. Kalau kebanyakan nyantai itu bisa lebih lama. Nah, ini udah sampai di pos Regis yang arah ke sana. Ini Pak. Sendirian Mbak? Iya Pak. Kalau mana Mbak? Nah, di situ tuh banyak petani yang habis panen. Bawa rumput mungkin buat ternaknya ya. Oke, cukup dulu video dari aku. Semoga bisa bantu teman-teman untuk naik ke Gunung Budak Asu. Next, enaknya kita explore mana lagi ya?